Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalto Aziza dengan NPM 253111090 dari kelas SI 25DX Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Manajemen itu ada pada dasarnya adalah proses mengatur sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan informasi agar tujuan organisasi bisa lebih tercapai secara efektif dan efisien. Nah, inti dari manajemen biasanya dibagi menjadi 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling, atau sering disingkat sebagai POATS. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah proses menentukan tujuan agar menyusun cara terbaik untuk mencapainya. Dalam perencanaan, organisasi menjawab pertanyaan, apa yang ingin dicapai? Mengapa itu perlu dicapai? Bagaimana cara mencapainya? Siapa yang bertanggung jawab? Dan kapan dan berapa biaya yang dibutuhkan? Contoh sederhananya yaitu misalnya sebuah toko ingin meningkatkan penjualan 20% dalam 3 bulan. Maka perencanaannya bisa berupa promo mingguan, perbaikan display, menambah produk yang paling laku, atau meningkatkan pelayanan. Tahapan perencanaan biasanya menetapkan tujuan, menganalisis kondisi saat ini atau masalah dan peluangnya, menentukan alternatif strategi, memiliki strategi terbaik, menyusun langkah kerja dan jadwal kapan perencanaan penting, supaya kerja organisasi tidak jalan mengurangi resiko kesalahan, membuat kegiatan lebih terarah, memudahkan pengambilan keputusan. Intinya perencanaan itu seperti peta sebelum perjalanan. Kalau tidak ada peta, kita bisa tersesat atau boros waktu dan biaya. Maka penting banget dalam usaha memiliki planning. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Nah, fungsi organizing ini adalah setelah rencana dibuat, organisasi perlu mengatur sumber daya agar rencana itu bisa dijalankan. Perorganisasian itu mencakup berbagai pekerjaan, yaitu membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas menentu. Siapa melakukan apa, menyusun strategi organisasi, menetapkan koordinasi dan komunikasi. Contohnya ada pada kegiatan event kampus. Ada tim acara, tim konsumsi, tim dokumentasi, tim publikasi, dan masing-masing punya tugas yang jelas. Kalau tidak diorganisasikan, bisa terjadi ada tugas yang tidak dikerjakan atau malah double-double. Hal penting dalam organisasi yaitu pembagian kerja. Tugas dibagi menjadi sesuai kemampuan departementalasi. Pengelompokan kerja berdasarkan fungsi, misalnya keuangan, operasional, dan pemasaran. Wewenang dan tanggung jawab, siapa yang memimpin, siapa yang bertanggung jawab atas hasil koordinasi, supaya semua bagian bergerak searah. Jadi kesimpulannya pada organizing ini adalah membuat kerja organisasi jadi rapi, jelas, dan terkoordinasi. Yang ketiga ada aquating atau pelaksanaan. Aquating, pelaksanaan atau pengarahan. Fungsi ketiga ini adalah aquating, sering juga disebut leading atau pengarahan. Di tahap ini, manajer memastikan rencana yang benar-benar sudah disusun dijalankan oleh orang-orang di organisasi. Aquating fokus pada memberi arahan dan instruksi kerja, memotivasi karyawan atau anggota, membina komunikasi, membentuk kerjasama tim, menyelesaikan konflik jika ada. Nah, contohnya dalam sebuah tim tugas kuliah, walaupun sudah ada pembagian kerja, tetap perlu ada meningkatkan deadline.
yang mengingatkan deadline, mengarahkan kualitas hasil, dan memastikan semua aktif. Tanpa aquating, rencana bisa berhenti di kertas saja. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering muncul, yaitu otoriter. Keputusan dari pemimpin cocok saat kondisi darurat. Demokratis, melibatkan anggota, cocok untuk tim kreatif. Laissez atau faire, anggota diberi kebebasan, cocok untuk anggota yang sudah ahli. Namun, yang terpenting adalah manajer perlu mendengarkan tim, mengapresiasi hasil kerja, memberi solusi saat ada kendala, menjaga semangat dan disiplin. Jadi, aquating adalah mesin penggerak agar organisasi benar-benar bergerak. Lalu ada controlling atau pengendalian. Fungsi yang keempat ini adalah pengendalian, berarti memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Controlling ini menjawab pertanyaan, apakah pekerjaan sudah sesuai target? Apakah ada penyimpangan? Jika ada, apa penyebabnya? Dan tindakan perbaikannya. Langkah-langkah controlling yaitu menentukan standar dan target. Misalnya target penjualan, target waktu. Mengukur hasil kerja atau melihat data dan realisasi. Membandingkan hasil dengan standar, melakukan koreksi atau perbaikan. Contohnya jika target penjualan 100 produk per minggu tetapi tercapai hanya 70, maka yang dilakukan evaluasi. Apakah promosi kurang? Apakah stok tidak lengkap? Apakah pelayanan kurang tepat? Kemudian dibuatkan tindakan. Misalnya meningkatkan iklan, menambahkan stok, atau melatih karyawan. Pengendalian itu penting karena mencegah masalah makin besar, menjaga kualitas kerja, membantu organisasi tetap di jalur yang benar, menjadi bahan evaluasi untuk rencana berikutnya. Sebagai kesimpulan, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning, yaitu menetapkan tujuan dan rencana. Organizing, yaitu mengatur sumber daya dan pembagian tugas. Aquating, yaitu menggerakkan, memimpin, dan memotivasi. Controlling, yaitu mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki. Keempat fungsi ini saling berkaitan. Jika salah satunya tidak berjalan, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tadi planning, organizing, aquating, dan controlling berfungsi menentukan tujuan kerja dan langkah-langkah kerja. Keempat, sekian presentasi tentang fungsi-fungsi manajemen dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.